Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita pagi hari ini, ya, kita lanjutkan pembahasan kita dalam materi tanda-tanda hari akhir, ya, atau alamatil yaumil qiyamah, ya. Hasil kita lanjut, ya. Nah, kama fil liqa'il madi, ya, seperti di pertemuan yang lalu, ya, telah kita bahas, ya, tentang beberapa tanda-tanda kecil, ya, pada hari akhir yang semuanya itu muncul dari fitnah, ya. Namun sebetulnya, ya, kelanjutan fitnah, ya, dari zaman Rasulullah, zaman para khulafaur rasyidin, ya, kemudian zaman, ya, kerajaan, ya, atau milkiyah, ya, muluk dari para sahabat, ya, berlanjut lagi fitnahnya nanti, ya. Maka nanti ada, ya, penulis, ya, atau Imam Nawawi, ya, rahimallahu taala, ya, membagi ke dalam golongan kedua, yaitu tanda-tanda sedang, ya. Nah, nanti kita bahas apa itu tanda-tanda sedang pada hari kiamat, ya. Nah, untuk sekarang, ya, kita lanjut ke, ya, tanda ke-15, ya, pada situasi jalan-jalan yang aman. Lah, kok bisa jalan aman kok jadi tanda hari akhir, ya? Nah, kita ingat, ya, pada saat Rasulullah SAW, ya, sebelum Fathul Makkah, ya, Allah Subhanahu wa taala menyemangati Rasulullah SAW dengan surat Al-Fatah, ya kan? Afan, An-Nasr, ya. Apa kata Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menolong kaum muslimin, ya, untuk membuka, ya, Mekah, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan pada saat terbuka Mekah itulah, ya, manusia itu berbondong-bondong memasuki Islam, ya. Nah, dengan rasa semangat dan juga terbuka, ya. Tapi apa di ayat ketiga? Kok Allah malah memperingati kaum muslimin? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya. Maka, ya, bertasbihlah, bersucilah kepada Allah, ya. Kemudian bersyukurlah atas segala nikmat Allah, dan yang terakhir apa? Wastaghfir, beristighfarlah. Loh, padahal ini kenikmatan. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk beristighfar? Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya, ya, Allah itu zat yang selalu atau senantiasa menerima taubat. Para ulama, ya, mengambil faedah dari surat Al-Nasr ini, ya, bahwasannya salah satunya, ya, tersebarnya syiar Islam itu berjalan atau sebanding dengan jalannya fitnah, ya. Di dalam Sirah Nabawiyah, dalam kitab, ya, Fathul Qarib, dan juga dalam kitab, apa ya, Fathul Qarib, ya, yang lebih tepatnya, ya, dijelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW, ya, telah menguasai Mekah, kemudian munculnya perang Taif, ya, setelah itu, ya, maka muncullah kedamaian dalam Mekah dan juga Madinah, ya, dan juga kota-kota di sekitar seperti Najron, ya. Kemudian Taif yang telah ditaklukkan, ya. Nah, muncullah kedamaian. Namun, ya, fitnah muncul juga pada saat itu, ya, ketika para sahabat yang baru masuk Islam, ya, meminta, ya, wasilah persembahan, ya, ketika melewati wadil, ya, uh, Qura, ya, lupanya, ya, lembah, ya, yang mana masih banyak orang syirik di situ, ya. Orang-orang Mekah itu berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah kami seperti, ya, mereka untuk wasilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disampaikanlah, ya, dalam surat Al-Anbiya, ya. Nah, inilah perilaku yang seperti Nabi Musa, ya, dulu diminta oleh kaum Yahudi, ya. Apakah yang akan kembali kepada Tuhan-Tuhan kalian?
Afan qalabtum ala aqabikum, apakah yang akan kembali kepada agama nenek moyang kalian? Ya. Nah, terus apa bedanya? Ya, kayak masuk Islam tapi kok masih minta sesembahan seperti berhala. Ya. Nah, salah satunya ya, yaitu munculnya keamanan di jalan-jalan Jaziratul Arab. Ya. Dalam hadis Ali bin Hatim radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la taqumu as-sa'atu hatta tasiru at-ta'inatu min al-Hijaz ila al-Iraq aminatun la takhafu syai'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, ya, tidak terjadi hari kiamat sampai seorang wanita, ya, berjalan dari Hijaz, itu Madinah, ya, menuju Irak, ya, aminatun, dalam keadaan yang aman. La takhafu syai'an, tidak takut terhadap apapun. Ya. Nah, inilah bagaimana, ya, perjalanan dagang, ya, pada zaman kekhalifahan para sahabat, ya, itu sudah tidak menyewa ini lagi, ya, eh, pengaman, ya, seperti pada zaman Rasulullah masih hidup, tidak menyewa pengawal lagi, ya. Nah, seperti saat Rasulullah hijrah dari, ya, Mekah ke Madinah, ya. Nah, inilah salah satu tanda, ya, bukan berarti keamanan ini menunjukkan suatu keburukan, tidak, tapi ini menunjukkan bahwa, ya, terbukanya keamanan itu salah satu mendekatkan kita terhadap hari kiamat, ya. Nah, inilah ya sesuatu yang jalan yang aman, terutama di Jaziratul Arab, ya, yang kalau kita lihat pada Sirah Nabawiyah, ya, seperti kafiah dagangnya Abu Sufyan yang menyewa pengawal, ya, kemudian, ya, ketika Rasulullah SAW hijrah, ya, nah, itu menyewa pengawal juga, ya, karena jalan itu masih belum aman, ya, dari perompak atau qat'ut thariq, ya, itu ada hukumnya sendiri dalam fikih hudud, ya. Nah, atau kita bahasa lainnya begal, gitu, ya, itu ada hukumnya, ikhwah, ya. Nah, para jamaah sekalian, ya. Nah, begal itu ada hukumnya dan itu ada bahasa namanya qat'ut thariq, ya, pembegal jalan, ya. Nah, nah, sama di hadis yang lain, ya, la taqumus sa'atu hatta yasira ar-rakibu bainal Iraq wa Makkah, ya, kiamat tidak akan terjadi, ya, sampai seorang rakib, pengendara, ya, pembawa tunggangan, ya, antara Irak dan Makkah, la takhafu illa dolalat thariq, tidak takut kecuali tersesat di jalan, ya. Jadi riwayat Ahmad, ya. Inilah tanda yang ke-15, ya. Nah, walaupun di Indonesia ini, ya, nah, beberapa daerah ya cukup ini, ya, riskan, ya, ketika di malam hari terutama, ya. Nah, namun kalau kita bandingkan dengan zaman Rasulullah, tentu jauh, ya, zaman sekarang jauh lebih aman, ya, sebanding dengan tersebarnya syariat Islam, ya. Kemudian yang ke-16, ya, harta melimpah ruah. Nah, biasanya banyak yang berkaitan dengan harta melimpah ruah, yaitu, ya, tanda-tanda hari kiamat yang sedang nanti, ya, yang berkaitan dengan harta melimpah ruah, yaitu bangunan yang berlomba-lomba, ya, untuk ditinggikan. Kemudian ada lagi, ya, masjid yang seakan-akan seperti pasar, ya, itu salah satu cabang dari tanda ke-16 ini, ya. Hmm. Nanti kita akan bahas, ya, tanda-tanda sedang itu, ya, seperti apa, ya. Nah, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yakthuru fikumul malu, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian itu memiliki harta yang melimpah ruah, ya. Nah, di zaman para sahabat, zaman Umar yang paling makmur, ya, para sahabat itu tercukupi, ya, sampai Baitul Mal itu bingung untuk harta yang ditimbun ini seperti apa. Seakan-akan dalam hadis itu, ya, zakat atau Baitul Mal itu seakan-akan harus membayar zakat sendiri, ya, karena hartanya itu begitu banyak, ya. Fayafido hatta yuhibma rabbal mali may yaqbaluhu,
minhu sodokotan, ya. Nah, sehingga pemilik harta, ya, nah, ya, hatta yahimma rabbal mali, sampai pemilik harta itu mencari-cari orang yang menerima sedekah, ya. Nah, ini seperti zaman Umar, ya. Nah, man yaqbalu minhu sadaqah, ya, wa yud'a ilaihi ar-rajul fayaqulu la arabali, ya. Sampai seseorang dipanggil, maka ia pun berkata, aku tidak membutuhkannya, ya. Sebegitu makmurnya, ya. Nah, ini salah satu tanda-tanda hari akhir juga, ya. Walaupun ya, tidak mungkin zaman sekarang sudah terkubur, tapi pada zaman Umar, ya, Utsman, ya, ketika menjadi khalifah, ya, mereka sangat makmur kan, ya. Sampai Baitul Mal itu juga bingung gitu ya. Ini harta mau diapakan? Ya. Maka ada dua tafsir terhadap hadis ini, ya. Yang pertama, ya, hal ini ditunjukkan semakin meluasnya kekuasaan Arab pada belahan bumi timur dan barat. Ya, ini tafsiran yang pertama. Ya, jadi ditakwil lah. Ya. Nah, ini merupakan mujizat Rasulullah SAW sekaligus kabar gembira dalam waktu bersamaan. Ya, seperti tadi jalan yang aman. Ya, itu sekaligus peringatan, namun juga sebagai sekaligus kabar gembira. Ya, nah, di makna yang pertama atau tafsiran yang pertama dalam hadis ini bahwa ini sebagai kabar gembira, ya, bahwasannya nanti ya, kekuasaan Arab itu ya, melebar luas dari timur ke barat, ya, dari daratan Eropa ke daratan Asia, gitu kan. Nah, namun ya di sisi yang ini peringatan, ya, semakin besarnya ya orang Arab penguasai bumi, ya, nah, semakin dekat terhadap hari kiamat. Bahkan sampai zaman sekarang ya kita lihat orang-orang Timur Tengah itu ya semakin beberapa negara itu kan adidaya ya. Bahkan mata uang tertinggi kan di Kuwait kalau nggak salah ya. Lupa ya. Dinar Kuwait atau karena kalau di Dubai itu masih pakai dirham, satu dirham Dubai itu 27.000 ya. Nah, Allah alam ya, negara Timur Tengah dengan adidayanya. Ini salah satu peringatan ya, yang tercangkup dalam hadis ini. Ya, makna yang kedua atau tafsiran yang kedua, melimpah ruahnya harta tidaklah terhenti sampai satu masa ataupun kurun waktu tertentu yang mana kalau sudah ya banyak paceklik pada zaman tersebut, maka muncullah hari kiamat. Ya, nah, pernah dibahas ini berkaitan dengan tanda-tanda yang besar sebetulnya. Ketika masa ya nanti kita kembali berperang dengan tombak dan juga panah ya dan pedang. Nah, itulah yang mana banyak paceklik. Nah, itulah munculnya tanda-tanda besar kiamat. Ya. Ketika mas udah tidak ada teknologi, ya, bahwa itulah munculnya tanda-tanda besar hari kiamat. Dan di zaman para sahabat sudah terrealisasi kan bahwa harta itu udah melimpah, ya. Nah, dari gonimah, ya, kekuasaan kaum muslimin dari Basroh, Kufah, ya, Yaman, ya, ada di Yamamah, ya, sampai ke negeri Maghrib sudah meluas, gitu ya. Nah, sayang karena tidak menampilkan peta kekuasaan Umayyah ya, ya, yang pada zaman itu dipimpin oleh Harun ar-Rasyid sampai negeri Andalus kan. Itu negara atau kerajaan Umayyah itu sangat mengerikan ya. Bisa menguasai ya selatan China dari daratan China sampai ke perbatasan Spanyol ya, atau Iskandaria pada zaman tersebut ya. Ya. Namun ya ah, di akhir zaman sesudah terbitnya matahari dari barat, nah ini bersinggungan sampai nanti terbitnya matahari dari barat ya, dan manusia mengetahui dunia tidak mengindikasikan masa berakhir, lalu apakah yang akan dia perbuat dengan hartanya? Ini singgungan ya, yang engkau bangga-banggakan tentang harta itu di hari akhir itu akan terasa fana, nggak ada gunanya udah ya.
Rasulullah SAW bersabda, yakunu fi akhir ummati, ya nanti di akhir zaman umatku ada seorang khalifah yahfil mala haitsa wa la ya'udduhu abda. Ada seorang khalifah yang membagikan harta dan tidak menghitungnya. Saking banyaknya harta pada zaman tersebut. Ya, barangkali ini terjadi pada zaman Imam Mahdi. Ya, sampai nanti turunnya ya, Al-Masih Isa alaihissalam. Ya. Ini mungkin yang harus kita waspadai. Ya, bijaklah dalam kita memakai harta. Ya, karena harta yang melimpah ya membawa fitnah yang besar. Ya, dan juga dihisab lebih berat. Ya. Ya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im kan. Kita akan ditanya di hari akhir tentang apa nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Maka hati-hatilah terhadap apa yang kita miliki, apa yang Allah titipkan terhadap kita, termasuk harta. Ya, kita masuk ke tanda yang ke-17, terhapusnya jizyah atau pajak. Ya, nah, jizyah itu, ya, itu adalah bagaimana musuh yang tinggal di daerah sekutu, seperti orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah harus membayar jizyah. Ya. Nah, ini salah satu tanda-tanda hari akhir. Ya, yang sekarang sudah terjadi kan, nggak ada namanya jizyah gitu kan. Nah, kalau pajak ya memang ada, ya masih ada. Nah, namun jizyah sudah nggak ada, karena kita udah punya kemerdekaan masing-masing. Nah, ini disinggung dalam ya petanda yang ke-17 ini. Ya, hal ini telah terjadi lebih dari sesekali, yakni setelah menguatnya kekuatan musuh dan berhasilnya mereka dalam menahan serangan kaum muslimin, bahkan beralih menyerang balik seperti perang Mu'tah. Ya. Nah, qadarullah, kalau bukan inisiasi dari Khalid bin Walid, kaum muslimin akan tertindas pada perang Mu'tah kan. Nah, inilah bagaimana munculnya ya tolak balik kaum muslimin ya seperti zaman sekarang ya. Nah, syariat Islam itu semakin terkubur para jemaah sekalian ya. Kaum musliminnya banyak gitu ya. Tapi disinggung oleh hadis Rasul apa? Ya. Nah, inna ataz zamani ya ummati ya lupa ya, ya, akan datang pada zaman umatku itu seperti buih di lautan ya. Nah, banyak namun tidak berdaya ya. Nah, seperti zaman sekarang ya banyak kaum muslimin tapi kalau Jumatan aja enggan gitu ya. Ini singgungan kan bahwa kemerdekaan kaum muslim itu seakan-akan runtuh kualitasnya ya, kita terpecah belah kaum muslimin ya, bahkan sesama kita kajian salah misalkan masih main ustadz-ustadzan gitu ya, makin terpecah belah lagi gitu ya. Nah, sangat mengerikan pada zaman sekarang. Fitnah itu bukan hanya kepada orang yang tidak beribadah, bahkan orang beribadah aja lebih banyak fitnahnya kadang gitu ya. Nah, hati-hati terhadap hal tersebut. Ini bukan berarti orang senantiasa beribadah tidak selamat dari fitnah, tidak selamat dari cobaan, tidak selamat dari ujian. Bahkan mungkin orang yang beriman, orang yang senantiasa beribadah, lebih banyak ujiannya, lebih banyak terkena fitnahnya. Ya, wa a'udzubillah min zalik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya, wahai zat yang bisa membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kita terhadap agama dan ketaatan kepadamu. Ya. Itulah senantiasa kita doakan terhadap diri kita. Ya. Kita masuk ke tanda yang ke-18. Ya. Nah, ini sebetulnya agak khilaf para jamaah. Karena ini tanda yang cukup fenomena, tapi terjadi pada zaman para sahabat dan juga tabi'in. Ya, dari pengamatan anak pribadi, banyak ulama yang uh, masuk ke tanda sedang. Tapi banyak ulama aja yang tanda sedang aja nggak dikelompokkan kan. Ada tanda kecil dan juga besar gitu. Nah, wallahu alam, tapi ini terjadi pada zaman tabi'in. Ya. Tanda yang 18, api yang keluar dari Hijaz hingga menerangi leher unta di Busro. Ya. Nah, maksudnya apa?
Ya, nanti kita bahas. Leher unta di Busro, bukankah jauh dari Busro ke Hijaz? Kok bisa api dari Hijaz sampai ke Busro? Ya. La taqum sa'atu hatta takhrujan narun min ardil Hijaz. Tidak ada atau tidak datang hari kiamat sampai ada keluar api yang dari bumi itu, ya, atau dari bumi Hijaz, tudi'u laha a'naqal ibli fi busra syami, sampai nanti menerangi leher-leher unta di Busro, daerah Syam. Kita lihat tafsiran para ulama karena ini khilaf semua, ya. Para ulama berbeda pendapat terhadap hadis ini, ya. Nanti Anda akan mengambil yang menurut Ana rojih, ini menurut Ana. Pendapat pertama, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, penulis kitab ini, berkata, pada zaman kami muncul api di daerah Madinah tahun 654 Hijriah. Api yang cukup besar muncul dari daerah timur Madinah, di belakang Hirot, Bukit Hirot, daerah selatannya Madinah. Peristiwa ini diketahui secara mutawatir, maksudnya jelas oleh orang-orang penduduk Syam dan juga semua daerah. Penduduk Madinah yang menyaksikan hal tersebut, ya, nah, memberitahukan kepadaku, ya, dari kitab Syarhun Nawawi Al Muslim, maaf, ayat halaman 18 sampai 28, Darul Fikri, ya, penerbit dari Darul Fikri, ya. Ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi, ya, meriwayatkan kejadian tersebut sebagai salah satu tanda kiamat kecil, ya, tanda kecil kiamat, afwan, ya, yaitu munculnya api yang sampai menerangi daerah Syam, munculnya sampai ke daerah Syam, ya. Ini yang pertama, ya. Nah, yaitu Imam Nawawi menjadikan suatu kejadian khusus, ya, tentang munculnya api, ya. Yang kedua, ada pula yang mengatakan atau berpendapat api ini terus menyala sampai 3 bulan lamanya. Ya, sedang wanita-wanita di Madinah mengelilingi cahaya tersebut, ya, disebut dalam kitab Al-Izzah, ya, lima kana wa yakunu baina yadis sya'ah, ya. Nah, ini salah satu tanda atau kitab, ya, menunjukkan tanda-tanda hari kiamat, ya. Nah, ini yang kedua, ya, lebih riwayatnya lebih umum, ya, atau lebih tidak banyak yang meriwayatkan, kurang kuat, ya. Pendapat yang ketiga, Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, menegaskan terhadap, ya, ucapan beliau yang menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar, api tersebut ialah api yang muncul di pinggiran kota Madinah, ya, sebagaimana yang dipahami oleh Imam Al-Qurtubi dan lainnya, banyak para ulama, ya. Terdapat dalam kitab Fathul Bari, ya, halaman 13 sampai 79, dan Yaqut Al-Hamawi menyebut dalam kitab Mu'jamul Buldan, ya, tentang bagaimana, ya, cahaya yang tinggi, ya, atau cahaya api yang bercahaya sampai ke negeri Syam, ya. Nah, penulis ini mensohihkan, ya, bahwa api tersebut, ya, yang dimaksud menerangi leher-leher unta, ya, adalah api yang dari Madinah sampai cahaya itu sampai ke negeri Syam, ya. Nah, munculnya api di kota Madinah yang menerangi sampai ke negeri Syam, ya. Maka penulis ini mensohhikan pendapat pertama, yaitu Imam Nawawi, ya, rahimahullah ta'ala, namun, ya, kejadian tersebut diumumkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya. Nah, inilah bagaimana salah satu bentuk, ya, tanda-tanda hari kiamat, ya, ya, tanda-tanda kecil hari kiamat, ya, yang mana itu terjadi dalam 3 bulan lamanya, ya. Api itu terus-menerus menyala sampai menerangi ke negeri Syam. Ini salah satu fenomena alam yang kejadian mutawatir, ya, dan pasti soheh, benar adanya, ya, karena ini setelah dihadiskan oleh Rasulullah SAW, ya. Nah, masih banyak fenomena alam yang akan kita bahas, ya, makanya muncul ini yang ke-19, ya, fenomena-fenomena yang terjadi pada masa kita, ya, yaitu bencana Qadzaf dan juga Masakh yang terjadi pada menjelang hari kiamat, ya. Baina yadis sa'ati masqu wa khasfu wal qadhafu, yang menjelang hari kiamat akan banyak Masakh, Qadzaf, ya, khasaf dan juga Qadzaf.
Apa bedanya? Nanti kita bahas. Ya. Ah. Dan di hadis yang lain, yakunu fi akhir ummati khasafu wa mashu wa qadhafu qalat qultu ya Rasulullah anahliku wa fina solihun, ya, apakah akan terjadi bencana atau kebinasaan sedangkan kami orang-orang yang soleh terdapat di negeri itu? Na'am, idza zuharul khubutsu, ya, ketika negara tersebut atau daerah tersebut menunjukkan keburukan yang merajalela, ya. Nah, ini bersinggungan nih, ya. Ketika suatu daerah menunjukkan bahwa banyak kekejian pada daerah tersebut, ingatlah akan terjadi bencana antara khazaf, ya, masakh dan juga qadhaf. Kita akan bahas nanti ketiga tersebut, ya. Nah, kemudian di hadis yang lain, ya, fi hadhihi ummah khazafun wa maskhun wa qadhafun. Faqala rajulun minal muslimina, ya Rasulullah, wa mata dzaka, ya. Kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Ya. Nah, terjadinya bersamaan khadzaf, masakh dan juga qadzaf, ya. Idza zuharat al-qainatu wal ma'azifu wa syuribatul khumur. Ya. Terjadilah nanti, ya, biduan-biduan penyanyi yang diiringi musik dan juga khamar. Maka terjadilah tiga fitnah ini secara bersamaan. Ini peringatan terhadap daerah yang sering menyiarkan musik, nyanyi-nyanyian, konser sambil meminum khamr. Ingat, nanti akan datang ketiga hal tersebut. Apa ketiga hal ini? Yang pertama, khazaf. Dari Imam Nawawi, ya, khazaf itu adalah menendamkan permukaan bumi hingga masuk ke dalamnya. Ya, tidak ada tahu jauhnya. Ya. Ana sayang banget dulu Ana pernah lihat gambarnya ketika di pondok, tapi Ana cari di Google belum ketemu. Ya, jadi karena nggak tahu di Indonesia pernah terjadi nggak. Khazaf itu, ya, Imam Nawawi meriwayatkan, ini pendapat Imam Nawawi. Jadi seperti tanah yang longsor tapi nggak ada maksimal dalamnya gitu ya. Apa ya, fenomena alam itu kan pernah terjadi ya. Dulu orang ngeliat itu di mana gitu. Fotonya udah bagus kok. Saya udah pada zaman sekarang gitu. Ya. Nah, di riwayat yang lain, ya, ada ulama berpendapat khazaf itu adalah bencana alam seluruhnya, seluruh bencana alam yang terasa unik atau baru, ya, itu termasuk dari khazaf, ya. Dulu sempat viral ya pada zaman sekalian, ada apa, eh, apa namanya tuh, kawah ya, kawah gunung berapi, ya, di daerah Yaman yang mana keluar api sambil keluar teriakan gitu kan, itu viral sekali itu, ya. Tapi anak nggak tahu ya itu masih inget nggak ya, itu zaman belum ada HP kan, zaman anak baru masuk pondok itu tersiar itu, ya. Ada kawah, ya, di daerah Yaman itu, ya, yang akhir diblokir, ya, nggak cuma 4 jam dan itu keluar suara teriakan, ya, suara teriakan laki dan perempuan. Ini kan fenomena alam yang unik ya. Nah, apakah termasuk dari khosaf, ya, fenomena yang mana unik ya, fenomena-fenomena alam yang terjadi, ya, bahkan para ulama masukkan tsunami, banjir dan juga bencana alam yang lainnya. Itu khosaf, ya. Dan anak pribadi mensohhikan pendapat yang kedua, ya, pendapat di luar Imam Nawawi, yaitu khosaf itu bencana alam apapun yang terjadi pada suatu negeri karena kekejian penduduk negeri tersebut. Yang kedua, qadzaf. Qadzaf ini, ya, nah, para ulama, ya, mendefinisikan menjadi dua bagian. Ada yang qadzaf itu, ya, bumi yang menyemburkan api, lahar dan lain sebagainya, ya, bencana alam lah. Ini jangan khosaf, tapi khosaf itu punya keunikan. Kalau khosaf itu bencana alam murni yang sering kita lihat sehari-hari. Tsunami, banjir, hujan, ya, gempa bumi, khosaf. Ada ulama yang lain berpendapat, ya, khosaf itu akibat dari fitnah yang muncul seperti pembunuhan, ya, seperti kebohongan, ya. Wallahu alam.
Kalau Anda pribadi menggabungkan keduanya, ketika penduduk negeri sudah banyak memfitnah, ya jangan heran kalau nanti ada bencana-bencana alam atau bencana yang kalian sendiri lakukan, atau bencana yang maafan, bencana yang kalian sendiri timbulkan karena fitnah yang tersebar di halangan kalian. Ya, itu qadzaf. Ya, yang jenis kedua, al-masakh. Ya, al-masakh ini, ya, nah, kita ambil yaitu, ya, mengubah suatu kaum atau kelompok yang menghalalkan yang haram secara terang-terangan. Ya, jadi bermaksud secara terang-terangan. Ketika suatu daerah melakukan al-masakh, yaitu kemaksiatan pada daerah tersebut terang-terangan, jangan sampai nanti Allah binasakan terhadap penduduk tersebut. Ya, seperti di hadis sebelumnya kan, ya, di mana negeri itu tersiar nyanyian secara terang-terangan sambil meminum khamr dan mereka tidak merasa tabu, maka jangan sampai nanti Allah azab dengan al-khasaf dan juga qadzaf pada negeri tersebut. Ya. Dan wallahu alam apakah sekarang sudah terjadi, ya kita bisa melihat terhadap negeri-negeri kita, ya, bukan hanya di Asia, bukan hanya di Indonesia, namun di daerah yang lain, Eropa, Afrika, Timur Tengah, ya. Nah, sudah banyak negara terjadi seperti ini. Ya, maka kita harus berhati-hati, ya, apa yang kita lakukan. Semoga itu bisa memberikan keamanan pada negeri kita, lingkungan kita, ya. Ingat para jemaah sekalian, runtuhnya kerajaan Umayyah dan juga Abbasiyah itu kan karena tiga ini, ya. Fitnah perempuan yang meruntuhkan kerajaan sampai akhirnya dibunuhlah, ya, Raja Abbasiyah, ya. Fitnah dikuasainya Abbasiyah dengan cara yang mereka anggap keji sebetulnya, ya. Karena menusuk dari belakang lah, seperti itu, ya. Karena tersebarnya fitnah lagi, ya kan. Hmm. Inilah bagaimana, ya, semua itu kalau bisa runtuh itu dengan fitnah, ya. Fitnah meruntuhkan umat muslim sampai zaman sekarang, ya. Maka berhati-hatilah terhadap fitnah-fitnah yang ada di daerah kita, ya. Atau bahkan dari diri kita sendiri, naudzubillah min dzalik, ya. Maka berhati-hati dalam berucap, ya. Jangan sampai hanya menjadi gosip dan juga gibahan yang tidak berdasar, ya. Hmm. Kita masuk ke tanda yang ke-12, yaitu kekaisaran Persia dan juga Romawi yang runtuh. Nah, ini terjadi pada, ya, zamannya Umayyah, ya, kerajaan Umayyah, ya. Idza halakal Kisra fala Kisra ba'dahu, ya. Kalau terjadinya runtuh orang-orang Persia, maka tidak ada orang Persia atau kerajaan Persia setelahnya. Wa idza halaka Qaisaru fala Qaisara ba'dahu, dan ketika runtuhnya kekaisaran Romawi, maka tidak ada kekaisaran Romawi setelahnya. Ya, ini, ya, disinggung, ya, dalam hadis Rasulullah SAW bahwa, ya, mereka nanti bukan lagi menjadi kekaisaran, ya, tapi menjadi negara masing-masing, gitu, ya. Nah, seperti zaman sekarang, ya. Nanti akan, ya, terjadi, dan ini sekarang sudah terjadi kan, disinggung dalam hadis itu, ya. Nah, negara-negara yang dulu, ya, kepemilikan Romawi, Persia, ya, sekarang sudah menjadi negara pecahan, ya. Ya, yang dulu itu, ya, dikuasai oleh kaum muslim dari zaman Umayyah, Abbasiyah, ya, dan runtuhlah kerajaan Islam di kerajaan Fatimiyah, ya. Nah, inilah, ya, salah satu tanda, ya, runtuhnya kedua kerajaan besar yang sudah lama, ya, mendekam di atas muka bumi dan akhir runtuh, ya. Sekarang telah kita saksikan, ya, tidak bisa sembarang kita mengambil hak, ya, atau negara yang lain karena sudah punya HAM, ya, kita, ya, sudah merdeka beberapa negara, ya. Ya, di satu sisi, ya, kita mendapatkan keamanan. Ya, namun di sisi, ya, Allah Subhanahu wa taala memperingati bahwa semakin dekatnya hari kiamat terhadap hal tersebut, ya. Nah, nah, ini dia, ya.
Nah, tanda ke-21 yang mencangkup tadi ke tanda yang ke-15 ya. Keamanan itu bersanding dengan sampainya agama Islam. Ya, maka ya di tanda ke-21 ya sampainya agama ya seperti malam dan siang yang senantiasa berganti. Cepat nyampainya ya agama itu disiarkan dengan cepat sekali ya. Hmm. Seperti zaman sekarang kan, mohon maaf ya, sebagai contoh, misalkan kita mau mengakses kajian di Timur Tengah, di Saudi, zaman sekarang mudah, udah, gitu kan, udah ada digitalisasi kan, dalam segi pendidikan, ya maka agama Islam ini akan sampai pada segenap penjuru atau seluruh penjuru bahkan, ya dengan penuh kemuliaan. Ini suatu kemuliaan bagi agama Islam, tapi diperingati juga oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, ya la yablu la yablughanna hadzal amr ma balaghul laili wan nahar. Ya, sungguh agama ini akan tersebar seperti pindahnya siang ke malam atau malam ke siang. Wala yatrukullahu baita madarin, ya, dan Allah tidak membiarkan rumah yang ada di kota wala badar wala wabarin dan juga orang-orang badui, ya, illa adkhalahu Allahu hadzal din bi izzi azizin au bidulli dalilin, ya, izzan, ya, yu'izzullahu bihil Islam, ya, sampai rumah-rumah di pelosok itu akan mengakses ajaran-ajaran Islam dengan kemuliaan dan menghinakan orang-orang yang benar-benar hina. Artinya apa? Ajaran Islam ini akan menjadi cahaya, ya, yang memuliakan orang yang mulia dan menghinakan orang yang hina, akan jelas dengan syariat agama Islam. Dan orang-orang nanti seluruh penjuru bisa mengakses pelajaran Islam ini. Seperti zaman sekarang, kajian di Jakarta. Mohon maaf, orang di Papua bisa langsung dengar kajiannya secara live. Mau di dimanapun daerahnya, asal masuk teknologi di sana, maka akan tersiar agama Islam di daerah tersebut. Ya, wa jalla yudhillullahu bihil kufr. Ya, dan di mana dihinakan orang-orang kafir. Ya. Nah, bahkan pada zaman Rasulullah, syiar-syiar Islam ini sudah masuk ke dalam orang-orang Badui. Ya, makanya munculnya orang-orang Badui yang mengikuti Rasulullah SAW dari zaman dahulu, banyak dari mereka menjadi Khawarij kan. Ya. Nah, maka dalam sirah itu orang Badui itu identik dengan Khawarij mereka. Ya. Nah, karena mereka saklek, ya, walaupun nggak semuanya ya. Hmm. Tapi mereka cenderung saklek, ya. Sangat taat terhadap Rasulullah dan ajaran Islam. Ya, sampai mereka itu nggak non toleran kasar sebetulnya. Nah, jangan sampai ideologi ini sampai ke zaman kita ya. Kalau di zaman kita non toleran, Islam ini tidak akan tersebar syiarnya. Kita hanya akan memperburuk syiar Islam. Kalau kita nggak bisa toleran, ya, bukan berarti kita harus mengikuti kebiasaan orang kafir. Tapi kita tahu tempat, ya, di mana kita harus bertoleransi sambil kita menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Ingat, orang Indonesia berkata, ya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana kita hidup di suatu lingkungan, kita taati adat istiadat pada daerah tersebut. Ya, namun jangan sampai kita kalahkan Islam karena suatu adat dan juga budaya. Ya, ini penting. Ya, bayangkan kalau kita, ya, menghukumi orang di sekitar kita dengan hukum Islam secara pribadi. Ada pencuri, potong tangan langsung. Plak. Kira-kira gimana Pak itu? Silakan, Anda nggak berani mengaplikasikan. Cuma pasti akan menjadi terpecah belah dalam penduduk Indonesia, ya. Bahkan mungkin di negara lain. Apalagi di negara lain mungkin kita sebagai turis, ngeliat orang mencuri kita potong tangan, apalagi kita turis. Ya. Nah, hati-hati. Ya. Bahkan pada zaman Rasulullah kan juga seperti itu. Lihat Rasulullah, ya, bertahap kan dalam berdakwah, ya. Hmm. Bertahap, ya, karena lingkungan, ya. Kalau Rasulullah dari awal suruh
dakwah ini qadarullah. Kalau Rasul dari awal suruh berdakwah secara terang-terangan, berapa banyak para sahabat yang meninggal di Baitul Arqam, gitu kan? Nah, lihat ya. Kedua, orang tua dari ya Amr, yaitu Yasir dan juga ya Sumayyah, ya wafat padahal dengan belajar Islam sembunyi-sembunyi, masih wafat. Ya. Kalau terang-terangan seluruhnya wafat. Ya, Nauzubillah min dzalik, ya. Tapi itulah ya, yang mana syiarnya Islam ini ya, menjadi salah satu yang patut kita waspadai terhadap diri kita. Karena tadi ketika syiar ini, syiar Islam ya eh, tersebar, maka fitnah juga ikut tersebar. Ya, namun ini kabar gembira juga buat kita. Ya, maka jagalah keduanya. Di sisi lain kita mensyiarkan Islam dengan cara yang tepat, namun kita juga harus berhati-hati terhadap fitnah apa yang kita ucapkan atau yang dibawa, yang terbawa tidak sengaja terhadap apa yang kita syiarkan, ya, kita dakwahi. Ingat, dakwah itu bukan tugasnya ustadz. Dakwah itu faridotan ala kullu muslim. Setiap kita ini dai. Dai untuk diri sendiri dan juga keluarga minimal. Ya. Maka tugas dakwah bukan hanya kepada ustadz, bukan hanya kepada guru, tapi kepada seluruh kaum muslimin yang masih beriman. Ya. Berdakwahlah kita terutama pada diri sendiri. Ya. Tegakkanlah syiar Islam mulai dari diri sendiri. Karena suatu negara dimulai dari lembaga yang kecil. Dan lembaga terkecil pada suatu negara, apa itu? Keluarga. Keluarga itu lembaga pendidikan termutakhir. Ya. Dalam hadis yang sahih, ya, ketika seorang ayah membawa anaknya kepada Yahudi, maka anak tersebut menjadi Yahudi. Ketika seorang ayah membawa anak tersebut menjadi seorang Nasrani, maka menjadi Nasrani. Ya. Maka berhati-hatilah dalam mendidik. Ya. Nah, dan juga di sekolah. Ya. Dalam fikih kontemporer, ya guru itu sebagai pengganti orang tua ya, dalam mendidik di sekolah. Maka berhati-hatilah dalam mendidik. Ya. Pikirkanlah sebelum kita berucap kepada anak itu bagaimana nanti itu dipandang secara syariat. Ya. Ada suatu perkataan dari dosen anak itu lupa ya, tapi intinya itu dalam bahasa Arab ya. Ketika anak persentase ya. Tarbiyatul bil aulad, pendidikan kepada anak itu ya yu'athar bil amal laisa bil kalami wa da'awi. Ya, itu yang anda ingat potongannya. Jadi pendidikan kepada anak itu enggak terkesan kalau hanya dengan ucapan. Namun anak itu akan mengikuti kebiasaan keluarga tersebut melakukan. Ya. Keluarga kalau bisa makan, sebelum makan doa, anak tersebut akan mengikuti. Oh, berarti harus kalau mau makan terus doa. Ya. Ya. Di sisi lain ya, kalau lihat keluarga ya makan makan aja nggak pakai doa gitu ya, makan nggak cuci tangan nih. Ya udah anaknya kan ngikutin gitu udah. Ya. Nanti anak akan sampaikan ada itu perkataan dosen anak ini bukan hadis bukan perkataan ulama tapi itu bagus sekali, sangat bagus. Nah itu berujuk kepada dalil yang tadi ya, hadis yang tadi ya. Nah, nah inilah bagaimana syiar Islam semakin meluas ya. Wallahu a'lam bishawab, ya kita sama-sama mendakwakan diri kita ya. Nah, ustadz atau bukan, yang sudah lama masuk Islam atau mu'alaf, sama-sama kita harus mendakwah kok kepada diri, diri kita. Ya. Nggak ada yang bisa memastikan kita lebih baik daripada orang lain. Yang udah belajar 20 tahun, yang baru belajar 1 bulan, nggak ada yang bisa memastikan kok. Di surga nanti tempatnya seperti apa. Ya. Merinding nggak kalau kita bayangin, naudzubillah min zalik, ya. Seseorang yang sudah belajar, sholat, puasa, 60, 70, 80 tahun, 100 tahun, tapi di akhirnya su'ul khotimah, naudzubillah min zalik.
Nggak ada yang bisa memastikan. Dan kita bisa hanya berusaha dan berdoa kepada Allah agar kita diberikan jalan terbaik sampai akhir hayat kita. Ini diperingatkan. Kepada siapa? Kepada diri kita dulu. Kalau kita ingin mensyiarkan Islam, ingin berbuat, ingat pertanggungjawaban kita. Allah melihat perbuatan kita. Itu gimana? Mau nggak Allah nolong kalau kita berbuat kayak gitu terus? Mau nggak? Ya, pantaskah kita ditolong oleh Allah kalau kita hanya masih seperti itu? Gitu loh. Ya. Nah, maka seraplah kajian Islam, pelajaran Islam itu dengan seksama. Ya. Karena syiar Islam itu sudah melebar luas gitu ya. Sekarang kajian itu udah banyak live gitu kan. Jangan cuma didengar, dipraktekkan. Ya. Hmm. Itu yang seharusnya kita tanggulangi ketika belajar Islam. Agar fitnah itu nggak makin menyebar pada jemaah sekalian. Sekarang fitnah itu Masya Allah. Bukan hanya kaum awam, kaum muslimin. Tadi Anda singgung, yang beribadah aja fitnahnya mungkin bisa lebih besar. Gitu. Nah, di akhir tanda-tanda yang kecil ini, ya, ke-21 tanda kecil ini nanti akan berkelanjutan sampai tanda-tanda yang sedang. Ya. Beberapa ulama tidak membagi kepada tanda-tanda sedang. Namun, Imam Nawawi membagi agar mana sih tanda-tanda yang kecil yang masih bisa berlanjut sampai zaman setelah Rasulullah dan juga para tabiin, juga para sahabat. Atau ada beberapa tanda itu yang putus terhadap ketika zaman Rasulullah, sahabat atau tabiin aja. Nah, maka nanti kita akan bahas bersama pada tanda-tanda yang sedang. Terutama apa? Fitnah. Ya kan? Nah, itu maka ya, Imam Nawawi itu membagi tanda-tanda yang kecil, tanda-tanda yang sedang, dan juga tanda yang besar. Ya. Nah, tidak ada yang meminta disegerakan dari kiamat tentu. Tanda-tanda yang tadi baik kelihatannya, jalan yang aman, syiarnya Islam tersebar luas, ya tentu kita nggak minta agar kiamat disegerakan. Ya. Namun, itu adalah suatu kenikmatan. Di selain ada peringatan juga, jadi jangan terlena. Ada kenikmatan, ada peringatan. Ada khauf, ada roja, ada ketakutan, ada harapan. Ya, maka tidak ada yang mengharapkan kiamat kecuali orang-orang fasik, kafir, dan pelaku maksiat. Ya, nah, sebab mereka tidak meyakini akan adanya hal tersebut. Ya, nah, yang masih meyakini ada reinkarnasi, dunia itu sebetulnya surga. Apa? Ya, adapun kita sebagai orang mukmin akan mengimani hal tersebut. Kiamat pasti datang. Mati itu pasti akan dirasakan setiap zat yang hidup. Gak mungkin enggak. Ya, tidak ada keraguan pada hal tersebut. Ya. Wa ma yudrikul la'alla sa'ata qarib. Bukankah kalian tahu bahwa kiamat itu sudah dekat? Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan. Ya. Karena mereka menantang Allah dan durhaka kepada Allah. Walladzina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haqq. Orang-orang yang beriman merasa takut terhadap hari kiamat. Dan mereka meyakini bahwa kiamat itu hak benar adanya. Makanya ziarah kubur itu untuk memperingati kita, bukan minta doa ya. Nah, bukan nyari sesembahan selain Allah ya. Sebagai peringatan kita bahwa kita akan menjadi tanah seperti orang yang telah mendahului kita ya. Nah, kita akan mengangkati hari kiamat ya, dan semua akan merasakannya ya. Di dunia ini nggak lama kita kan, Pak Jemaah sekalian, maksimalkanlah ya. Nah, kemudian di ayat yang lain, wa ma nadri mas
Wa mana di mas-sa'atu inna zunnu illa zunnaw wa ma nahnu bimustayqinin. Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Dan sekali dia tidak meyakininya. Inilah orang-orang kafir. Ya, hati-hati terhadap hal tersebut. Ya, yes. Insya Allah, anak optimis semua yang ada di para jamaah ini hari pagi hari ini yang mengimani hari akhir dengan benar sebenar-benarnya keimanan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, nah, inilah yang akan kita bahas nanti di tanda-tanda yang wusto ya. Tanda kiamat wusto merupakan kelanjutan dari tanda kiamat sukro. Ini yang dijelaskan dalam penulis ini. Ya. Namun beberapa ulama itu tidak mengkategorikan sebagai wong wusto. Ya. Namun ya tadi yang Anda jelaskan ya wusto itu dikategorikan sebagai tanda-tanda sugro yang berkelanjutan setelah zaman Rasulullah, sahabat dan juga tabiin. Ya. Tanda-tanda sugro ini terjadi pada generasi awal seperti sahabat Rasulullah dan juga para tabiin. Ya. Nah, sedangkan wusto ya nanti akan berkelanjutan sampai hari akhir ada. Ya. Hmm. Nah, ini salah satu tandanya. Nah, banyak para tabiin yang membicarakan mengenai tanda-tanda semacam ini yang mengatakan tanda-tanda ini kita belum pernah melihat sebelumnya. Sebagian Rasulullah SAW bersabda juga ya, dua kebiasaan umatku yang belum kita lihat. Ya, ini potongan hadisnya ya. Ma Rasulullah, apa itu Rasulullah? Nisaun kasiyatui ariyah. Wanita yang berpakaian namun telanjang. Nah, makanya para ulama mutakhirin berpendapat pakaian yang menjiplak itu nggak menutup aurat. Paham ya Pak Jamal sekalian? Pakaian yang menjiplak ya, yang membentuk lekuk tubuh itu nggak menutup aurat. Maka menutup aurat itu harus dua syarat. Menutup kulit dan juga tidak membentuk anggota tubuh. Ya. Hmm. Lahunna syu'urun ka'asnamil bukhtil manailah. Ya, mereka memiliki kepala ya atau rambut itu seperti di punuk unta yang miring apa kayak di sanggul ya. Ini nggak tahu ya, karena nggak punya saudara perempuan kan. Seperti di sanggul. Ya. Jadi rambutnya itu apa di nggak tahu ya bahasanya mungkin umahat lebih mengerti ya. Ya, jadi rambutnya seperti dibikin dua punuk unta gitu ya. Nah, ini salah satu ya kebiasaan atau fitnah pada umatnya Rasulullah yang belum terjadi pada zaman zaman awal. Allahu a'lam bishawab. Ya. Nah, insya Allah nanti kita akan masuk ke tanda-tanda yang wusto. Ya, nah, tanda-tanda wusto itu tanda-tanda yang berkelanjutan dari tanda-tanda yang sugro ya. Hmm. Yang mana tidak putus hanya pada zaman Rasulullah, namun berkelanjutan sampai zaman kerajaan, ya, bahkan sampai zaman kita. Ya. Hmm. Namanya konde ya, oh, konde. Hmm. Nggak tahu tuh, konde konde aja nggak tahu apa ya. Ya mungkin ya kita ya yang disanggul dua gitu ya, konde. Ya. Itu ya, memang ya zaman Rasulullah kan nggak ada ya. Makanya kalau kita lihat video apa, dokumentasi sirah yang mungkin anak beberapa kali ya sampaikan yang serial Umar itu aplikasi yang paling bagus itu. Ya. Benar-benar menggambarkan wanita pada zaman jahiliyah, ya, keadaan orang-orang atau pembesar-pembesar Quraisy tergambarkan jelas ya pada dokumen tersebut ya seperti di Raihul Maktum itu bagus ya dan tidak banyak yang melanggar syariat karena banyak dokumentasi sirah itu yang dari Asy'ari ya itu bahkan dari Syiah itu ada yang mana bahkan itu memunculkan atau menggambarkan kekurangan Rasulullah itu ada ya sholatnya Ali ketika kabur dari fitnah di Kufah sholatnya pakai batu Karbala gitu ya itu ada tuh padahal kan yang Karbala belum ada gitu kan unik juga tuh sirah yang dokumentasi sirah yang
aneh-aneh ya. Allah alam bishawab. Jadi hati-hati ya para jemaah sekalian. Kalau mau lihat video sirah, lihat sumbernya dulu ya. Dilihat sumbernya. Allah alam bishawab. Itu ya. Hmm. Mana nggak tahu tuh tadi konde apa sanggul apa apa ya. Itu ya pokoknya. Rambut itulah ya. Seperti dua punuk-puntak yang mana rambutnya itu menonjol. Itu ya intinya. Ya. Konde atau apa? Konde ya mungkin ya. Mahat lebih mengerti ya. Ya, Allah alam bishawab. Ya. Nah, mungkin tafadhol dari para jemaah sekalian bila ada yang ditanyakan atau didiskusikan ya, tentang tanda-tanda hari akhir yang kecil ya. Karena setelah kita habiskan yang kecil, walaupun ya memang nggak banyak kalau yang kecil itu. Yang musto itu setahunnya lebih banyak, sedikit atau sama-sama ya. Nanti paling banyak pembahasan itu yang di tanda-tanda kubro, tanda-tanda besar. Ya. Dan itu lebih menarik ya. Hadis-hadisnya. Bahkan ada hadis yang Anda baca, itu satu lembar ya, tentang kejadian Dajjal. Ya. Unik ya, itu kita akan bahas insya Allah. Tafadhol mungkin dari Pak Jamal sekalian ingin bertanya atau berdiskusi, ya silahkan. Atau sudah cukup ya dari para jamaah sekalian ya. Nah, insya Allah kalau sudah cukup ya kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang mana insya Allah yang ingin kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan dan menuju pintu surga yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan insya Allah ya kita bersama keluarga, bersama orang-orang terdekat kita terhindar dari fitnah-fitnah, baik fitnah orang kafir maupun fitnah dari kaum muslimin itu sendiri. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, astaghfirullah dan minta maaf bila kekurangan atau kalian dari kita bersama atau ya kalau menggoyr mubarek ya, ucapan yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian dan sekali lagi minta maaf sebesar-besarnya. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Nah, saat ini kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.